puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini bertempat di gedung SDN Putir Berdua dalam rangka diseminasi pemahaman budaya positif yang dipandu langsung oleh Bu Lingga Desti dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mengawali rangkaian acara, mari kita menyanyikan lagu Indonesia. Kepada Bapak Ibu mohon untuk berdiri. Mohon duduk kembali. Rangkaian acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Putir Berdua kepada Ibu Sri Winati SPSD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lingga selaku calon guru penggerak angkatan ke-11 DPR. Kemudian yang saya hormati pula Bapak dan Ibu guru keluarga besar SDN Putir Berdua yang sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini untuk bisa hadir di ruangan ini dengan tetap bersemangat meskipun siang, meskipun lelah, menjadikan puji syukur kita kehadiran Ilahi Rabbi yang mana pada kesempatan kali ini kita senantiasa diberikan limpahan rahmat berupa nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari masa jahiliyah ke masa yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Bapak dan Ibu guru, pada siang hari ini Ibu Lingga selaku calon guru penggerak angkatan ke-11 akan melaksanakan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya
di mana kita tahu kurang lebih beberapa bulan ini beliau sudah mengikuti perjalanan di dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, dan tentunya Bu Lingga sudah mendapatkan banyak hal-hal baru, banyak ilmu-ilmu baik yang pastinya ada sesuatu yang kita tidak ketahui. Jadi pada kesempatan kali ini Bu Lingga mungkin akan membagikan atau berbagi praktik baik dengan Bapak dan Ibu dengan apa yang sudah Bu Lingga dapatkan selama ini. Karena sekalipun Bu Lingga usianya mungkin lebih muda daripada kita semua di sini, kita jangan memandang sesuatu dari usia. Karena apa? Terkadang pengalaman, ilmu, terkadang kita bisa belajar dari siapapun, dimanapun, entah itu usianya masih lebih muda atau lebih senior, mau belajar dimanapun dan dimanapun juga. Jadi kita tidak boleh merasa gengsi kalau misalnya Bu Lingga masih terlalu muda, masa saya belajar ke Bu Lingga, ya jangan. Tetapi ayolah kita pada siang hari ini kita sama-sama belajar. Apa yang akan disampaikan Bu Lingga nantinya mungkin ada ilmu yang Bapak dan Ibu sekalian belum pernah tahu. Nah, kita kolaborasikan, kita aplikasikan nanti di masing-masing kelas kita. Tujuannya juga untuk apa? Pastinya dampaknya yang utama adalah siswa-siswi kita, di mana kita sebagai pendidik tidak bisa stuck di satu sisi atau di satu masa, karena tentunya masa ke masa akan semakin maju, pasti akan berubah. Nah, disinilah peran kita sebagai pendidik merupakan agen perubahan, transformasi perubahan ya. Kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kita sebagai pendidik kalah dengan siswa kita. Siswanya sudah tahu dulu, gurunya belum. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jadi ayo kita sama-sama belajar apa yang kita dapatkan hari ini, kita ambil sisi positifnya, kita bisa terapkan di masing-masing kelas demi kemajuan sekolah SD Negeri Berdua. Dan harapan saya terutama untuk Bu Lingga juga ketika menjalani sebuah program yang tentunya ilmunya bagus-bagus ya Bu di pendidikan guru penggerak ini. Saya harap jangan hanya sebuah teori saja, jangan hanya sebuah materi yang bagus kemudian diterima sendiri oleh Bu Lingga, kemudian disampaikan ke rekan-rekan guru, tetapi tidak memberikan dampak positif kepada anak didik. Harapan saya Bu Lingga bisa menerapkan secara perlahan kepada siswa-siswi, dan harapan terutama juga dari awal sampai akhir Bu Lingga nanti menyandang gelar guru penggerak diberikan kelancaran. Dan saya juga berharap tetap kepada Bapak dan Ibu selalu memberikan support, dukung teman kita, karena tidak pernah tahu kita ya, sekarang Bu Lingga mungkin kesempatan berikutnya ada Pak Wadri, ada Ika, dan Bapak dan Ibu guru yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ibu Kepala Sekolah semoga menjadi motivasi kita yang khususnya di Bu Lingga Sinta dalam masa calon guru penggerak angkatan 11. Begitu juga yang belum, mari kita yang belum untuk lebih semangat lagi melanjutkan apa yang sudah disampaikan mungkin sebagai motivasi lebih giat lagi. Baik. Rangkaian selanjutnya yaitu doa dengan harapan acara dari awal hingga akhir nanti berjalan dengan benar. Kepada Bapak Umarul Faruk SPDI kami persilakan.
Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti pada siang hari ini, yaitu destinasi budaya positif yang langsung dibantu oleh Bu Liga Seni Tradisi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Minarti selaku Kepala Sekolah SDN Pucil Baru 2, yang saya hormati teman-teman rekan guru SDN Pucil Baru 2. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa melakukan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan SDN, guru SDN Pucil Baru 2 atas kerjasamanya. Semoga dengan kegiatan ini kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita agar SDN Pucil Baru 2 ini lebih maju, lebih baik lagi ke depannya. Mungkin Bapak Ibu masih apa sih diseminasi itu? Mungkin kalau berbagi praktik baik mungkin sudah umum ya kita dengar. Diseminasi itu adalah proses interaktif dalam penyampaian informasi yang ditujukan kepada kelompok atau individu agar kelompok atau individu tersebut memperoleh informasi dan akhirnya dapat mengubah pola pikir serta perilaku. Adapun perubahan yang diharapkan dari diseminasi ini adalah aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi di diseminasi ini adalah proses interaktif. Jadi kita nanti berdiskusi bersama, sharing bersama. Jadi tidak hanya satu arah dari saya saja, sehingga kita dapat mengubah pola pikir kita dari yang sebelum diseminasi dan setelah diseminasi ada perubahan pola pikir tingkah laku kita menjadi lebih baik lagi. Sebelum ke budaya positif, mari kita diskusikan apa hakikat pendidikan menurut Bapak Ibu. Mungkin ada menyampaikan pendidikan itu apa sih? Pak Hos, pendidikan apa Pak Hos? Mungkin ada yang bisa menyampaikan Bapak Ibu? Pak Wadri? Sudah secara umum. Iya, hakikat pendidikan menurut saya adalah proses transfer ilmu dari guru ke siswa. Jadi proses transfer ilmu kepada peserta dididik secara terencana. Baik, terima kasih Pak Wadri. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan? Baik, pendidikan itu tadi menurut Pak Wadri adalah proses transfer ilmu. Ya betul juga. Nah, tetapi tidak ilmu yang kita sampaikan tidak sekedar pengetahuan saja, tetapi juga terkait dengan keterampilan, sikap-sikap mahasiswa, juga termasuk pendidikan karakter, pembentukan karakter atau tingkah laku anak-anak. Jadi menurut Kajian Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun anak-anak murid kita itu untuk menjadi seseorang yang baik, tingkah lakunya seseorang yang cerdas, seperti itu. Nah sekarang jika dalam pertanian ada ladang, benih, jagung, dan petani, posisi peran kita
Ya, di petani ada jawaban lain mungkin? Iya, petani. Ya, betul petani ya. Jadi ladang itu adalah sekolah tempat benih jagung yang itu siswanya itu diibaratkan dengan benih jagung itu disemai. Kita seorang guru itu diibaratkan sebagai petani yang menanam jagung di ladang. Filosofi pendidikan menurut Gajah Dewantara ini intinya ada 3. Yang pertama tadi guru ibarat petani. Guru adalah petani kehidupan yang siap menebar benih di lahan yang telah dipersiapkan dan merawat benih tersebut dengan baik. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menghamba pada murid, yaitu pendidikan haruslah menghamba pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta memerdekakan murid belajar sesuai minat, bakat, serta potensi yang ada pada masing-masing anak. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing. Jadi tidak semua anak itu sama. Jadi kita sebagai guru tidak bisa menyamaratakan, memberikan pendidikan ke anak A, B, C itu mungkin bisa berbeda-beda. Dan juga harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kodrat alam di sini maksudnya lingkungan sekitar tempat tinggal anak. Kita tidak bisa menyamakan anak-anak yang tinggalnya di daerah kota, daerah pantai dengan yang daerah gunung, itu tidak sama. Jadi kita harus menyesuaikan dengan adat istiadat, kultur budaya yang ada di sekitar lingkungan siswa. Kemudian juga kita harus memperhatikan kodrat zaman. Jadi kita tidak bisa kadang kan dulu zamanku begini ya, sekarang kok gini gitu. Itu zamannya sudah berbeda. Jadi kita tetap harus memperhatikan zaman. Tapi bukan berarti zaman masa lampau itu buruk. Jadi kita tetap ambil yang baik yang masih kita bisa terapkan di yang zaman sekarang yang masih sesuai, masih bisa kita terapkan. Semboyan atau trilogi pendidikan menurut Gajah Dewantara, mungkin Bapak Ibu sudah sangat sering mendengar, sudah familiar dengan trilogi pendidikan ini, yaitu yang pertama Ingarso Sungtulodo. Di depan, seorang pendidik harus bisa menjadi teladan atau contoh yang baik bagi murid atau peserta didik. Yang kedua, Ingmadio Manungkarso. Di tengah, harus mampu melibatkan diri, membangkitkan semangat peserta didik. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani. Di belakang, memberikan dorongan moral dan semangat kerja kepada siswanya agar mampu mencapai tujuan. Nilai dan peran guru. Jadi setiap guru itu harus mempunyai nilai ini, kelima nilai ini, agar mampu menjalankan peran-peran guru. Sebenarnya ini adalah materi nilai dan peran guru penggerak. Tetapi saya rasa tidak hanya guru penggerak yang bisa memiliki nilai dan peran ini, namun semua guru juga bisa memiliki nilai dan peran ini. Dalam menjalankan peran-peran itu, kita harus menginternalisasikan 5 nilai ini. Yang pertama adalah mandiri. Nilai mandiri ini adalah sebuah upaya kita diri sendiri untuk mengembangkan diri. Misalnya bisa dengan mengikuti webinar, pelatihan, lomba-lomba, atau diklat seperti ini yang dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Kemudian ada yang kedua adalah reflektif. Nah, reflektif ini sudah sama seperti kayak kita mengajar setiap hari. Setiap hari kita mengajar, itu kita harus melakukan refleksi. Apa sih kurangnya dari kita? Apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik? Apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang masih perlu diperbaiki? Itu kita harus senantiasa melakukan refleksi diri agar mampu mengembangkan diri kita. Kemudian nilai yang ketiga adalah inovatif. Nah, inovatif ini kaitannya seperti
visi guru dalam upaya mewujudkan proses menuntun anak dengan nilai dan peran yang akan dijalankan, maka diperlukan visi dengan mempertimbangkan aset serta kekuatan yang telah dimiliki. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Pencapaian visi inilah yang memerlukan waktu dan proses serta kegigihan dalam reformasi kebiasaan yang telah ada. Jadi Bapak Ibu, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas visi bersama, menurut visi bersama. Jadi kita dalam menciptakan sebuah visi itu kan ada harapan-harapan kita terhadap murid, tapi kita juga perlu mempertimbangkan aset-aset apa yang kita miliki, kelebihan-kelebihan apa yang kita miliki, sehingga kita tidak mempertimbangkan kelemahan-kelemahan. Jadi apa sih yang kita punya? Jadi aset ini tidak hanya berupa sumber daya alam gitu, tidak hanya sarana-prasarana saja, tetapi aset yang dimaksud di sini adalah juga keterampilan kita sebagai guru. Masing-masing guru ini kan pasti punya kelebihan masing-masing, nah itu merupakan aset kita. Dari filosofi pendidikan pelajar dewasa, nilai dan peran guru penggerak, visi guru, serta budaya positif ini tujuan akhirnya adalah ke profil pelajar Pancasila. Jadi yang kita harapkan nanti murid-murid kita di sini bisa menguasai semua dimensi profil pelajar Pancasila itu, mulai dari beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, kemudian bernalar kritis. Nah ini harapan kita semua siswa itu mempunyai profil itu. Jadi ketika mereka sudah menguasai itu akan menjadi bekal bagi mereka untuk terjun hidup di kehidupan bermasyarakat. Konsep utama modul budaya positif di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal ini yang akan kita bahas sesuai dengan konsep budaya positif. Nah, sekarang saya minta tolong dua orang untuk maju. Kita akan bermain cobalah buka. Bu Ika sama Bu Firda ya. Bu Ika jadi sama Pak Dimas ya. Jadi satu orang yang bagian genggam tangan. Bayangkan bahwa di dalam genggaman tangan ini ada sebuah rahasia yang besar, rahasia yang kuat, yang kita nggak boleh buka. Sedangkan si B tugasnya adalah merayu, membujuk, bagaimana caranya bisa si A ini bisa membuka genggaman tangannya begitu. Mari. Ya mari Pak Dimas yang merayu. Bu Ika, ada apa nih di dalam Sesuatu. Oh, rahasia. Rahasia. Boleh beda sedikit? Ada boleh. Boleh, kenapa ya Bu? Rahasia dong. Rahasia. Kalau saya tanya, Apa ya dari kamu? berarti bisa Belajar dibuka. apa dong? Maunya berapa nanti? Enggak dong. Oh, nggak bisa. Apa? Gimana ya? Sweet aja deh. Kalau menang nanti boleh pakai. Oke? Oke. Kalah. Ya sudah, saya mengalah. Berarti tidak terbuka tapi ada mereka ya. Kuat pertahanan. Pertahanannya kuat. Baik, sebelum itu saya tanya dulu. Bu Ika, kenapa kok tidak mau membuka? Ya karena apa ya rahasia dan memang Pak Dimas tidak boleh tahu. Ada sesuatu deh. Oh, iya. Baik, terima kasih dari Prof. dulu Pak Dimas dan Bu Ika. Dan baik, apa sih filosofi dari kegiatan ini kira-kira Bapak Ibu? Siapa yang bisa mengontrol diri kita sendiri? Siapa yang bisa memegang kontrol itu? Iya, terima kasih. Kalau menurut saya yang memegang kontrol
Sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi ini yang perlu ditekankan. Biasanya kita ketika melihat murid kita melakukan kesalahan, melakukan sebuah perbuatan yang mungkin kita anggap salah, itu mereka salah. Nah, tanpa kita itu tujuannya apa sih? Mereka si anak itu pasti mempunyai tujuan melakukan tindakan itu, sehingga kita di sini berusaha pelan-pelan merubah kebiasaan kita yang melihat perilaku buruk itu kesalahan menjadi perilaku itu mempunyai tujuan. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi di sini kita berusaha menanamkan kepada sesuatu untuk kontrol dirinya, sehingga yang memang timbul dari dalam diri murid itu sendiri. Kemudian stimulus respon kemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dan di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sedangkan di stimulus respon di sini ada model berpikir menang atau kalah, sedangkan di teori kontrol model berpikir menang-menang. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru menggunakan teori kontrol ini memungkinkan setiap murid belajar sesuai dengan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif, apa sih yang terlintas di benak Bapak Ibu saat mendengarkan kata disiplin? Ya, Mas. Seperti yang kita tahu pada umumnya bahwa disiplin itu erat kaitannya dengan aturan dan tata tertib. Jadi bisa mungkin sudah ini yang menjadi sudah menjadi tumpuan atau sudah menjadi pemikiran dari zaman dulu kalau disiplin itu ya harus sesuai aturan, terus mematuhi tata tertib, misalnya kayak datang tepat waktu, itu berarti disiplin, seperti itu ya yang saya tahu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dimas. Memang iya ya, kalau kita mendengar kata disiplin itu pasti tata tertib, peraturan, hukuman, nah itu yang terlintas di kita. Tapi kalau disiplin positif itu apa sih? Nah, ini kebanyakan orang akan menghubungkan
Terima kasih. Mungkin kalau anak-anak yang sudah besar, yang sudah nikah ini mungkin sudah sadar dengan tanggung jawabnya ya. Jadi sudah sadar bahwa mereka kesini untuk sekolah, tugasnya belajar itu sudah sadar. Cuma juga memang kadang-kadang anak-anak itu melakukan sesuatu karena ingin hadiah. Misalnya ada yang sering kita lakukan, saya sudah istirahat dulu, ada yang sudah pulang dulu. Nah itu mereka kan berlomba-lomba tanpa mempertimbangkan hasilnya baik, hasilnya buruk, kadang asal-asalan aja kerjakan tugas yang penting selesai istirahat. Dapat jelek nggak apa-apa, dapat jelek istirahat. Nah itu yang harus kita coba pelan-pelan ubah agar mereka itu mempunyai motivasi yang tiga ini. Jadi melakukan tugas karena sadar dan bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai pelajar. Nah jadi ini ya motivasi perilaku manusia ada tiga. Yang saat ini itu ada dua poin itu ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia dan bersifat eksternal. Jadi karena mereka takut hukuman, apakah hukuman dari guru atau dari orang tuanya, itu kan datangnya dari luar motivasinya. Terus yang kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin dipuji, ingin mendapatkan hadiah atau pengakuan dari orang lain. Motivasi ini juga sifatnya eksternal tadi ya, pengen cepat istirahat. Nah itu kan dari guru datangnya, dan itu kan motivasinya berarti dari luar. Kemudian motivasi yang ketiga itu impian kita semua adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri. Maksudnya nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik seperti menghargai, kejujuran, seperti itu. Jadi murid melakukan disiplin diri karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang-orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Motivasi ini yang membuat murid memiliki disiplin positif karena motivasi tersebut terbentuk internal. Jadi kalau yang ketiga ini adalah motivasi yang bertanda dari dalam diri si anak. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Nah ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak cuma anak-anak, pun juga kita. Terkadang dalam membuat anak-anak ketika membuat kesalahan itu ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi ada kebutuhan dasarnya, entah itu mungkin penguasaan atau kebebasan, itu mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya ini kebutuhan dasar yang pertama ialah bertahan hidup. Kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, tidur, dan oksigen. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa dimiliki. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan dasar kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini adalah untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Baik, untuk selanjutnya kita lihat video, perhatikan video mengenai 5 posisi kontrol. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam
hasil posisi kontrol yang baik itu memang mulai dari posisi kontrol sebagai teman, terus pemantau dan manajer. Cuma kalau yang sebagai teman dan pemantau ini memang motivasi eksternal masih, belum motivasi dari dalam diri. Jadi kita mari bersama-sama belajar menerapkan posisi kontrol mulai dari manajer. Apabila manajer ini tidak bisa dilakukan, turun ke bawah sebagai pemantau. Jadi kita berusaha menghindari jangan sampai kita sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah, karena itu akan apa? Merusak diri, merusak percaya diri siswa kita juga. Terutama kalau yang sebagai pembuat rasa bersalah itu membuat anak-anak, oh iya ya aku salah, kasihan ibu gurunya itu tuh malah bisa menjatuhkan kepercayaan diri murid kita. Nah ini, jadi tujuan akhir dari 5 posisi kontrol guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Jadi seperti contoh tadi di posisi manajer ini, ketika anak melakukan kesalahan, kita coba memvalidasi dia itu kenapa melakukan kesalahan, alasannya apa, terus kita juga bertanya apa yang mereka yakini, kebenaran apa, nilai-nilai apa yang mereka yakini, dan bagaimana mereka memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, untuk mewujudkan budaya positif yang selanjutnya juga bisa melalui keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Jadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan dua atau motor? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Nah, jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebuah keyakinan. Kita yakini, gitu. Jadi tanpa disuruh, tanpa takut ditilang, tanpa takut apa, kita bisa menggunakan helm. Berarti kita sudah meyakini sebuah nilai, yaitu nilai keselamatan. Kita yakin kalau misalnya nanti kita ada pakai helm, terus jatuh, kepala kita tidak terlindungi, itu adalah salah satu bentuk keyakinan. Jadi keyakinan itu nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Dalam membuat keyakinan kelas, ini lebih abstrak dibandingkan peraturan kelas. Biasanya kan kalau peraturan kelas itu kita datangnya dari guru, jadi datang tepat waktu, menghargai guru, dan sebagainya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, sesuai dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kita dalam membuat keyakinan kelas juga harus disesuaikan dengan kondisi. Kemudian yang ketiga, pernyataan bersifat positif. Nah ini yang mungkin kita masih sering gunakan pernyataan bersifat negatif, itu maksudnya dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh mengganggu temannya. Itu merupakan kata-kata yang bersifat negatif. Maka kita harus ubah pernyataan-pernyataan itu menjadi yang sifatnya positif. Misalnya kalau negatif kan dilarang membuang sampah sembarangan, diubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Nah, karena ketika apa ya, kalau misalnya bahasa itu negatif, itu membuat anak-anak itu takut dulu. Namun kalau pernyataannya langsung positif, itu akan lebih mudah diterapkan. Kemudian yang selanjutnya sedikit saja agar lebih mudah diingat. Jadi kita tidak perlu membuat keyakinan kelas yang sangat banyak sekali. Jadi kita kelompok-kelompokkan agar lebih mudah diingat. Kalau otomatis kalau anak-anak sudah mengingat dan meyakini, itu akan lebih mudah mereka lakukan. Kemudian berupa pernyataan universal dan melibatkan semua anggota kelas. Jadi dalam membuat keyakinan kelas kita harus melibatkan anak-anak. Jangan
Nah, ini kemarin waktu saya membuat keyakinan kelas, yang pertama berdiskusi. Apa sih peraturan itu? Peraturan kelas, keyakinan kelas itu apa? Kemudian curah pendapat tentang peraturan. Jadi di sini anak-anak menyampaikan masing-masing pendapatnya. Peraturan-peraturan apa yang ingin mereka terapkan di kelas agar kelasnya nyaman, bersih. Itu mereka menuliskan sendiri, menempelkan di papan, kemudian merumuskan peraturan-peraturan itu menjadi keyakinan. Nah, kalau kemarin itu saya kelompokkan. Jadi misalnya ada yang hadir tepat waktu, terus menghargai guru, menghargai teman, itu saya kelompokkan menjadi saling menghargai. Jadi tugasnya guru itu membantu untuk seperti itu, mengelompok-kelompokkan yang sudah siswa kita tulis. Kemudian meninjau keyakinan yang telah disepakati bersama. Jadi di sini anak-anak menempelkan ini masing-masing. Kemudian saya kelompokkan jadikan satu, lalu ditinjau lagi. Ini sudah yakin anak-anak sudah bisa kita terapkan dan kita setuju. Jadi itu sudah jadi keyakinan kelasnya. Nah, ini kemarin video saya ketika membuat keyakinan kelas. Di sini anak-anak menuliskan terlebih dahulu peraturan-peraturan yang mereka inginkan. Kemudian setelah menuliskan, mereka menempelkan peraturan yang sudah mereka tulis itu. Nah, setelah itu baru dibimbing guru. Nah, ini saya kelompokkan yang sama-sama yang sejenis itu saya kelompokkan, lalu timbullah sebuah keyakinan kelas itu. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas 5 posisi kontrol. Nah, posisi yang sangat ideal itu adalah posisi sebagai apa, Bapak Ibu? Manajer. Nah, kalau kita berposisi sebagai manajer dalam menghadapi sebuah masalah, ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, kita akan melakukan namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi namanya segitiga berarti ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di menstabilkan identitas ini kita meyakinkan anak-anak bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, bahwa melakukan kesalahan itu wajar dilakukan oleh semua orang. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, ini menanyakan, biasanya dilakukan dengan menanyakan alasan mengapa siswa itu melakukan kesalahan. Misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, biasanya di sini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, biasanya setelah itu baru kita memancing siswa, menuntun siswa untuk menemukan sebuah solusi penyelesaian, perbaikan apa yang mereka harus lakukan ketika melakukan sebuah kesalahan. Nah, ini langkah-langkahnya. Dari pertama menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini merupakan video contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan.
kemudian solusi memberikan langkah selanjutnya agar mereka tidak melakukan kesalahan itu lagi. Budaya positif dalam menuntun dengan nilai dan peran yang akan dijalankan serta pencapaian visi, maka akan muncul kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Dalam penumbuhan budaya positif, kita harus tahu apa kebutuhan dasar murid kita dan menerapkan disiplin dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Penerapan disiplin ini tidak luput dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Namun ketika anak indisipliner, kita hendaknya tidak menghukum namun membimbing mereka untuk menyadari konsekuensi apa yang bisa mereka canangkan melalui penerapan segitiga restitusi. Nah, mari kita bersama-sama menciptakan budaya positif di SDN Pujer Galuh 2. Mungkin sekian itu paparan dari saya Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan ke MC untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah paparan dari Ibu Liga Sinta Desti SPD calon guru penggerak angkatan 11. Mungkin Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan atau ada hal yang perlu disampaikan, monggo. Mungkin Pak Dimas, oke. Iya, terima kasih. Sangat luar biasa materi segregasi hari ini tentang budaya positif. Seperti yang Bu Lingga paparkan tadi, bahwa kita sebagai pendidik itu jika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita sebaiknya tidak menghukum, tetapi melakukan dengan cara segitiga restitusi. Dan tetapi dalam benak kita saat ini tuh solusi paling cepat dan akurat yaitu dengan cara menghukum. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sering kita melakukan gitu ya. Tapi meskipun hukumannya itu hukuman yang tidak ringan, misal suruh menulis sebuah kalimat berulang kali ataupun yang lainnya lah, yang sifatnya tidak menyakiti tapi lebih ke untuk yang mendidik seperti itu. Jadi bagaimana menurut pendapat Bu Lingga, apakah hukuman yang seperti itu tetap salah gitu ya? Padahal itu kan tidak menyakiti seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dimas. Menurut saya kemarin setelah melakukan elaborasi, mungkin saya juga di awal setelah mempelajari ini berarti nggak boleh ya hukuman sama sekali. Ternyata setelah melakukan elaborasi kemarin, kita itu bukan menghapuskan hukuman sama sekali, itu tidak. Jadi ketika melakukan segitiga restitusi itu bisa, ketika awal sudah melakukan segitiga restitusi ada solusi, ada yang diperbaiki. Namun kan tidak menutup kemungkinan juga bahwa si anak itu akan melakukan lagi. Nah itu bisa mungkin kita sisipkan namanya konsekuensi. Tapi mereka sendiri yang menentukan. Ketika melakukan lagi konsekuensinya nanti apa, gitu. Nah nanti ketika mereka melakukan lagi mungkin bisa. Dan menurut saya kalau hukuman yang mendidik itu namanya mungkin konsekuensi ya Pak Dimas ya, bukan hukuman. Jadi kalau konsekuensi mungkin masih boleh kita terapkan, tapi ya itu tadi kita tetap menggunakan cara sebagai segitiga restitusi. Mungkin sekali, setelah sekali, alhamdulillah ketika mereka tidak melakukan lagi. Namun ketika mereka melakukan kesalahan yang sama lagi, mungkin mereka kita lakukan restitusi lagi nih. Berarti kamu juga harus melakukan konsekuensi ini. Mungkin itu menurut saya Pak Dimas. Terima kasih. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Lingga. Yang saya tangkap berarti untuk menghadapi siswa yang melakukan kesalahan itu langkah awal kita melakukan segitiga restitusi terlebih dahulu. Terus berapa kali, misal mengulang lagi itu batasnya segitiga restitusi itu berapa kali? Atau setiap kesalahannya dengan kesalahan yang sama ya? Apakah di segitiga restitusi lagi, segitiga tanpa adanya yang nanti konsekuensi itu? Kapan kita bisa mendapatkan konsekuensi setelah melakukan kesalahan berapa kali?
tidak hanya Bu Indra, tapi juga teman-teman yang lain juga bisa menerapkan apa yang sudah dipaparkan dan dijelaskan. Tidak hanya menjelaskan, tapi juga kita praktekkan lagi dulu dari depan. Baik, alhamdulillah. Pada hari ini saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.